semangat kita nunggu azan maghrib ketika sedang berpuasa. Tuh kan azan paling indah tuh azan maghrib ketika bulan puasa ya. Itu azan paling indah. Gimana pun muazinnya biasa aja, itu nggak masalah. Kalau azan yang lain kan kita kadang-kadang sok-sok mengkritik muazin gitu. Muazinnya nggak enakan, saya malas ke masjid, alasannya muazin. Tapi kalau buka puasa, muazinnya kakek-kakek, anak kecil yang baru belajar, malah kita bersyukur kalau ada anak kecil yang iseng belajar azan. Jam 5 lebih dikit gitu, Allahu Akbar, wah buka gitu. Ada alasan, nanti pas ternyata salah, ya nggak apa-apa udah makan, alhamdulillah gitu kan. Azan paling indah itu azan maghrib ketika puasa. Hari Senin, hari Kamis, bulan Ramadan, tanggal 9 Zulhijjah, itu azan maghrib terindah yang kayaknya yang nggak tahu saya doang atau teman-teman ngerasain juga. Saya mah ngerasain itu azan maghrib paling indah, ditunggu-tunggu gitu. Nih azan, kok belum azan aja, padahal udah mau gelap nih. Lihat jam, dikit-dikit lihat jam, pengen banget azan, begitu azan langsung. Malah belum azan juga udah dipegang di sini nih. Begitu udah mendekati azan taruh di sini, pas azan langsung. saking udah nggak sabaran nunggu azan. Bisa nggak kita punya semangat menunggu azan yang kayak gitu, tapi untuk waktu-waktu yang lain? Menjelang zuhur, kok belum azan ya? Aduh, bentar lagi mau azan harusnya nih. Kok belum dikumandangin azan? Langsung wudu, datang ke masjid, nungguin. Bayangin, ada seorang tabi'in, ini dikenal dengan istilah Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Namanya Sa'id Ibnu Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Sa'id Ibnu Al-Musayyib ini 30 tahun mendengar azan di dalam masjid. Maksud mendengar azan dalam masjid, dia tidak berkumandang azan di Madinah kecuali Sa'id ada di dalam masjid. Gak pernah ngedengerin azan di tempat wudhu tuh gak pernah. Apalagi di rumah. Di tempat wudhu aja gak pernah. Selalu mendengar azan di dalam masjid. Begitu azan pasti ada Sa'id di dalamnya. 30 tahun. Dan 40 tahun sholat gak pernah melihat punggung orang. Artinya sholatnya di soft pertama terus. Gak pernah ngelihat punggung orang. Gak pernah di soft kedua apalagi soft belakangan. 50 tahun sholat berjamaah di masjid dari takbiratul ihram bersama imam. Jadi 30 tahun azannya di dalam masjid, 40 tahun sholat di soft pertama, dan 50 tahun dia sholat selalu takbiratul ihram bareng dengan imam. Saking semangatnya Sa'id Ibnu Al-Musayyib untuk melaksanakan sholat. Bagi dia sholat itu udah mungkin bisa kita bilang kayak konser buat kita. Sholat itu sesuatu yang ditunggu-tunggu banget, dibela-belain. Bahkan mau bayar berapapun dia rela, yang penting dia bisa sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Ini gimana sih punya semangat yang kayak gini? Sampai kita akhirnya bisa ketika mendengar suara azan itu bahagia gitu. Ketika menyebut nama Allah itu jadi tenang. Ketika disebut nama Allah kita dengar dari orang lain, kita jadi mantap. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin yang sebenarnya jika disebut nama Allah hatinya gemetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Bisa nggak sih pas dengar azan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung gemetar hatinya, gemetar rindu gitu. Kita pengen banget, saya pribadi tuh pengen banget begitu dengan azan tuh rindu gitu. Aduh dipanggil sama kekasih saya nih, langsung wudu, langsung datang ke masjid dengan perasaan berbunga-bunga, bahagia, dipanggil. Kayak kita di miss call oleh calon kita. Saya bilang calon ya. Kalau saya mah di miss call sama istri. Tapi beda sih di miss call sama istri sama calon gitu beda. Di miss call sama calon itu lebih cepet datangnya gitu ya. Di miss call sama istri ini pasti mau nagih uang bulanan ini mah.